Kali ini pertama-tama perkenalkan, nama saya Yuda Sandrika Simulang dari Lesir Ber 2004. Di sini saya akan membahas sebuah artikel buku dari buku ajar yang mengangkat tema besar tentang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, mulai dari masa prakolonial, lalu kolonialisme, yang selanjutnya kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Buku ini ditulis oleh Syahrudin pada tahun 2019, kota di Banjarmasin. Buku ini memiliki 150 halaman dengan judul Sejarah Pendidikan. Nah, video ini bukan cuma ringkasan isi buku, tetapi juga membahas kelebihan, kekurangan, dan sedikit analisis kritis, supaya kita nggak cuma tahu isi aja, tapi juga menilai kualitas buku tersebut. Nah, yang pertama saya simpulkan dari bagian pertama, gambaran umum buku ini adalah secara struktur buku ini dibagi jadi bagian utama. Bagian pertama adalah bagian pengantar yang isinya deskripsi mata kuliah dan rencana capaian pembelajaran dan metode pembelajaran. Kenapa saya membahas ini? Karena bagian ini tentu saja penting, terutama untuk mahasiswa, karena memberi gambaran tentang arah pembelajaran. Jadi sejak awal pembaca sudah tahu tujuan akhir dari materi yang akan dipelajari. Dan yang kemudian itu adalah bagian kedua, adalah inti buku yang terdiri dari beberapa bab yang disusun secara kronologis. Ini jadi kelebihan utama buku ini karena pembahasannya beruntut dari masa ke masa. Bagian kedua itu pendidikan masa prakolonial. Di bab pertama ini, buku ini membahas pendidikan di Nusantara sebelum datangnya bangsa Barat. Pertama, pada masa Hindu-Buddha, pendidikan masih sangat terbatas karena biasanya itu hanya dinikmati oleh kalangan bangsawan dan kelompok tertentu seperti Brahmana. Pendidikan lebih fokus pada agama, filsafat, dan sastra. Kemudian pada masa Islam, sistem pendidikan ini mulai berkembang melalui lembaga seperti pesantren dan surau. Dan di sini kan mulai lebih terbuka dibanding walau tetap berfokus pada ajaran agama. Yang menarik dari bagian ini, pertama ini kita bisa melihat bahwa pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum kolonialisme. Artinya apa? Pendidikan bukan hanya sesuatu yang dibawa oleh Barat, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya lokal. Nah, pendidikan masa kolonial ini adalah bagian ketiga yang saya akan bahas kali ini. Masa kolonial ini adalah salah satu bagian dalam buku. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan awalnya sangat diskriminatif sebelum adanya politik etis. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa dan kalangan elit tertentu, karena rakyat pribumi hampir tidak memiliki akses. Namun, setelah munculnya politik etis, terjadi perubahan. Belanda mulai membuka akses pendidikan untuk pribumi, meskipun tujuannya bukan sepenuhnya untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk kepentingan administrasi kolonial juga. Buku ini juga membahas jenis pendidikan pada masa itu. Pendidikan untuk bumi putra, pendidikan guru, pendidikan kejuruan, hingga sekolah tinggi. Selain itu dibahas juga masa pendudukan Jepang, di mana pendidikan mulai mengalami perubahan besar. Jepang lebih menekankan pendidikan yang bersifat militeristik dan ideologis. Dari sini kita bisa melihat bahwa pendidikan seringkali digunakan sebagai alat kekuasaan. Pertanyaannya, siapa yang berkuasa? Yaitu tentu saja dia menentukan arah pendidikan. Dan bagian keempat yang saya akan bahas itu adalah pendidikan masa kemerdekaan dan Orde Lama. Masuk ke masa kemerdekaan, pendidikan mulai diarahkan untuk membangun identitas bangsa. Pada periode ini yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950, fokus utama adalah pemerataan pendidikan dan pembentukan karakter nasional. Lalu pada masa Orde Lama, pendidikan mulai dipengaruhi oleh ideologi politik yang berkembang saat itu. Di sini pendidikan tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga alat untuk membentuk cara berpikir masyarakat sesuai dengan arah politik pemerintah.
Nah, setelah masa Orde Lama, kita membahas Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan perluasan akses. Namun, sistem pendidikan berhukum ditentukan pemerintah pusat, dan ada kecenderungan pendidikan digunakan hanya untuk mendukung stabilitas politik. Buku ini juga membahas tentang kurikulum pada masa Orde Baru serta perkembangan pendidikan Islam. Walaupun ada kemajuan, tetap ada kritik bahwa sistem pendidikan saat itu kurang memberi ruang pada kebebasan yang contohnya kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Nah, yang selanjutnya setelah masa Orde Baru itu yaitu masa reformasi. Pendidikan pada masa era reformasi mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kurikulum ini menjadi lebih fleksibel dan ada upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, mulailah muncul konsep-konsep seperti otonomi pendidikan, desentralisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga mulai terbuka terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah, itu adalah beberapa isi buku, dan yang selanjutnya itu adalah kelebihan buku yang saya dapat dari sini. Dari buku ini adalah buku ini penyusunannya kronologis karena sangat detail untuk masa ke masa, sangat membantu pembaca memahami perkembangan pendidikan secara runtut. Kedua, materinya cukup lengkap. Buku ini mencakup berbagai periode penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu adalah ketiga, adanya rangkuman di setiap bab untuk pembaca untuk menangkap inti pembahasannya. Karena dalam daftar isinya aja ini sudah tahu urutan masa-masa perkembangan pendidikan itu. Buku ini juga cocok digunakan sebagai buku ajar karena strukturnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, walaupun buku setiap ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Yang pertama itu adanya beberapa bagian yang penulisannya kurang rapi. Di buku ini saya lihat ada juga kesalahan ketik atau susunan kalimat yang pas. Ini tentu saja mengganggu kenyamanan membaca, dan ada juga kekurangannya yaitu detik. Artinya lebih banyak menjelaskan daripada menganalisis. Padahal untuk tingkat mahasiswa, analisis kritis itu sangat penting. Ketika buku ini kurang menggali dampak sosial dari sistem pendidikan di setiap masa, misalnya bagaimana akan memengaruhi kesenjangan sosial atau perubahan budaya masyarakat. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, buku ini sebenarnya memberi gambaran bahwa pendidikan di Indonesia oleh kekuasaan, mulai dari masa kerajaan kolonial hingga modern. Nah, jadi pendidikan tidak pernah benar-benar netral. Tidak ada kepentingan di baliknya, baik itu kepentingan agama, politik, maupun ekonomi. Ini jadi poin penting yang seharusnya bisa lebih dikembangkan agar kita tidak hanya memahami apa yang terjadi, tapi juga mengapa itu terjadi. Nah, namun kita lihat pada masa sekarang, kalau kita gambarkan dari buku ini, pendidikan sangat berbeda, karena walaupun dari masa ke masa, dari masa sejarah kerajaan sampai hingga modern era reformasi, kita baru memahami pendidikan yang tidak diprioritaskan padahal yang sebelumnya itu prioritaskan. Nah, ini juga gambaran penting untuk memahami isi buku, untuk apa, kenapa tidak diprioritaskan. Nah, kesimpulannya adalah buku ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana pendidikan itu muncul,
dan itu saja. Tapi mengapa itu terjadi dan apa gunanya pendidikan itu dan siapa yang paling berkuasa dalam pendidikan itu? Nah, setelah dan sekian semua penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih.